5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puja Parida sebagai moderator akan membahas buku Psikologi Sosial dari bab 1 sampai bab 4. Di sini saya bersama kedua teman saya yang bernama Reina Ramanda dan Restu Nurrijal. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi STIA semester 3 Prodi Administrasi Negara. Nah, dalam buku ini membahas pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya dapat mempengaruhi dan saling dipengaruhi oleh sesama manusia, ya kan? Baik itu positif maupun negatif. Nah, menurut Bobon tahun 2005, salah satu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, menurut kalian definisi tersebut gimana sih pendapatnya? Menurut saya pendapat saling mempengaruhi antara sesama manusia itu pasti ya, karena yang pertama pada dasarnya manusia itu harus dipengaruhi oleh orang lain, karena ketika manusia itu tersesat, ketika manusia masuk pada jalan-jalan yang memulai jalan yang tidak benar, mereka harus dipengaruhi oleh contohnya yang terdekat, oleh temannya, oleh keluarga. Berarti kan mereka perlu dipengaruhi dan memengaruhi pada orang lain gitu. Ya, tentunya jika mereka kan bisa mempengaruhi kepada kita juga tentunya bisa kan mempengaruhi kepada teman kita sendiri. Tapi dengan hal-hal yang positif juga kan, gitu. Intinya manusia itu pasti simbiosis mutualisme, saling membutuhkan gitu. Makhluk sosial. Nah, definisi tersebut itu disebut konformitas. Ya. Berarti perlu ya manusia saling saling mempengaruhi, karena manusia pasti saling ketergantungan gitu saling ya. membutuhkan juga. Ya, karena kan dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ya. Mereka Yang tidak bisa hidup sendiri. ya membutuhkan orang lain. Ketika mereka hidup sendiri, kacau. Yang dikuburkan kan nanti sama orang-orang, Iya. nggak mungkin sendiri kan. Nah, konformitas itu berhubungan dengan norma sosial kan ya, tadi sudah dibilang. Nah, salah satu jenis norma sosial ada norma injungtif. Nah, definisi norma injungtif itu adalah jenis norma yang memberi tahu seseorang dalam keadaan tertentu. Nah, bisa gak sih kalian kasih contoh gitu di kehidupan sehari-hari aja? Mungkin menurut saya kalau misalkan kita lagi nonton nih di bioskop ya, kan di sana udah ada kan tidak boleh memotret, tidak boleh memvideo ketika film Berlangsung. Mungkin bisa juga kita harus mentaati kan beberapa peraturan yang di sana gitu. Tapi kan juga ada peraturan yang tidak tertulis tetapi dipercayai oleh masyarakat. Iya, Contohnya ada. seperti di kampung-kampung, di desa-desa kan suka ada ketika kita tidak boleh melakukan hal apa gitu, itu akan melanggar nenek moyang yang sudah dipercayai oleh kampung-kampung mereka gitu. Kultur gitu ya? Ya, budayanya. Budaya. Oh ya. Terus konformitas itu pasti menimbulkan faktornya contohnya seperti kita pasti nurut kepada orang yang kita sayangi, kita cintai. Nah, pendapat kalian gimana sih dengan pernyataan tersebut? Menurut saya sih untuk dipengaruhi oleh orang lainnya yang saling mencinta, khususnya untuk remaja itu sangat Hal yang wajar ya. Ya. Terus sangat berpengaruh juga ya pasangan gitu. Iya, kalau misalkan aku juga nih dulu pernah kan punya yang pernah dekat sama aku, itu juga malah menambah aku jadi makin Semangat. harus semangat aku kalau sama dia gitu kan. Tapi kan ketika berlebihan, ketika Ya, tidak pacaran baik juga kan. lebih ya Iya. sudah keluar batasnya. Nggak boleh. Ketika menambah segala sesuatu, Apalagi ke hal yang menjurus ke hal yang negatif Ya. kan. pasti kan itu Itu sudah malah membahayakan. Ya, menyimpang perilaku Membahayakan tersebut. juga. Apalagi sekarang kan remaja-remaja tuh sedang tidak baik-baik saja ya, seperti ketika banyak yang hamil duluan gitu ya. Banyak loh yang kayak minum-minum alkohol. Iya, nah
itu. Geng-gengan. Iya, ugal-ugalan di jalan juga Jalan. banyak kan. Kalau malam-malam buat ngapain sih gitu, malah ke masyarakat tuh jadi risih Risih gitu ketika malam-malam orang lain sedang beristirahat, tetapi mereka kan malah apa sih, Berisik Knalpot. gitu ya. knalpot yang Bising gitu. Nah, pendapat kalian terhadap peristiwa tersebut kan kayak gini nih, misalkan, ibunya kemana sih anak-anak tersebut bisa nakal-nakal seperti itu. Nah, menurut kalian gimana sih? itu pasti orang tua ya pasti mendidik, tetapi itu kembali lagi kepada anaknya. ya. Tetapi juga bisa dari orang tua. Contohnya ketika orang tua ada yang cerai gitu. broken home, Broken home, ya betul. kan Kebanyakan. pasti menjadi faktor kenakalan si anak itu. Tapi kebanyakan mungkin orang tua mah sudah semaksimal mungkin ya, buat anaknya berlaku baik gitu ya. Karena siapa sih, orang tua mana sih yang Yang nggak mau anaknya menjadi anak yang benar gitu. Nah, kalau orang-orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang nggak mau dipengaruhi, ada orang yang introvert lah intinya gitu. Nah, apa sih alasan orang tersebut memilih untuk Sendiri. sendiri? Menurut saya sih itu untuk kenyamanan diri sendiri. Ketika orang lain tidak suka banyak Tidak ingin bersosialisasi Nah, dengan itu. banyak orang, dia memilih untuk Diam diri tuh. sendiri gitu. Karena mereka kayaknya lebih enak dengan diri sendiri, Kesendirian kesendiriannya. gitu ya. Terus ada juga yang dinamakan deindividuasi ya. Itu kan definisinya itu mereka tidak mau disama-samakan dengan orang lain. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari lah, jangan Oh, ya, jauh-jauh. ketika seperti anak, ketika saya juga lah, ketika Mengalami ya, ketika sekolah mempunyai nilai, ketika yang nilai kurang saya bagus, tetapi ada anak tetangga lebih bagus, kan ketika itu pasti orang tuanya pasti membandingkan, kenapa sih anak si itu mah bisa lebih lebih banyak. gede gitu nilainya dari kamu, sedangkan kamu apakah kamu banyak main game atau gimana kan? Iya. Pasti kayak gitu setiap orang tua juga. Tapi kan peristiwa tersebut ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Nah, positifnya itu kayak kita termotivasi oleh omongan orang tua nih ya. Nah, tapi dampak negatifnya itu gimana sih? Seperti dampak negatifnya ketika mereka disamakan, ketika mereka diperlakukan dengan itu oleh orang tuanya. Malah kita ada yang makin Down. down gitu ya. Iya, Mungkin ada yang gitu, tapi kembali lagi kan setiap orang pasti berbeda-beda. Kan tadi sudah dikatakan ada yang lebih memotivasi lagi Ya, untuk kedepannya, belajar. aku harus bisa gitu, kayak anak tetangga Anak itu. tetangga juga bisa, Aku kenapa juga- saya tidak bisa? Iya, gitu. gitu. iya. Tetapi kan itu juga anak yang down tadi malah bisa menjadi anak lebih banyak pikiran, lebih tidak. Nah, itu bisa juga anak tersebut menjadi introvert gara-gara itu. Nah, Betul bisa nggak sih? disebabkan oleh Iya, itu. Ada. Ya. Karena dia mending lebih diam di rumah lah daripada Main-main keluar gak jelas atau nanti malah takut lebih diomelin sama orang tuanya Iya, gitu. betul. Nah, terus kan konformitas itu pasti berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya agresivitas. Nah, dalam agresivitas ini pasti ada dampak negatifnya juga dong dan positif. Nah, dampak positif dalam agresivitas itu apa aja sih? agresivitas itu melakukan pemberontakan ya, Iya. baik terhadap pemerintah, baik terhadap apa sajalah yang ingin mereka dibenarkan, dan juga Keluh kesah masyarakat. agresi itu ada yang positif dan negatifnya ya. Ketika contohnya yang positif, ketika harga BBM naik, bahan pangan, sembako segala naik, kan ketika itu pasti ada agresi dari masyarakat. Yang pertama contohnya di mahasiswa aja ya, yang kecil pasti ada pergerakan-pergerakan untuk Mengayomi masyarakat juga untuk turun tangan lah, ingin Menyuarai. menyuarai Menyuarakan suara masyarakat, rakyat rakyat. gitu. dan mereka juga tidak ingin negara tuh tersoak-soak segala ekonomi, sosial. Ya kan kalau harga BBM naik, Naik. semua juga kan ikut naik Iya, juga kan? ikut naik. Iya. Sedangkan kan ekonomi pendapatan masyarakat tuh nggak Beda-beda, tidak berbeda-beda. tidak semua sama. Ya karena BBM naik, tetapi ekonomi lagi pulih ketika COVID-19 itu susah untuk
berbagai macam hal, contohnya untuk sembako juga kan pasti pendapatan mereka tuh sedikit gitu. BBM elit, ekonomi sulit. Nah, Ya. kan yang dilakukan oleh si mahasiswa itu kan ke pemerintah bisa disebut agresi ya, Iya. untuk hal-hal yang positif, untuk menstabilkan Iya, juga iya. itu pastilah bisa disebut ya agresi yang Iya. untuk membangun lagi tata pemerintahan. Ya. Nah, kalau yang negatifnya, Yang negatifnya Mungkin itu ada juga. banyak, kemarin-kemarin kan ada yang trending ya, Twitter, semua medsos, yang itu supporter kan yang di Malang itu Kanjuruhan. Iya. Nah, itu banyak juga kan kayak si supporter kan, ya ketika supporter turun ke lapangan Tidak untuk- menerima kekalahan ya, tidak menerima kekalahan para pemainnya Arema itu kan, itu juga bisa menjadi agresi yang positif. Ketika mereka yang pertama provokator, pastinya datang provokator turun satu ke lapangan, dan banyak orang yang turun ke lapangan kan itu bisa menjadi agresi yang negatif dan menjadi kekacauan yang ada di stadion itu. yang niatnya menyupport jadi Ya, malah menjadi Kekacauan. kekacauan yang sangat Kekacauan yang- besar kan. iya. Banyak banget kurangnya. itu kan awalnya berarti positif dong ya. Positif, bisa dibilang Ya, positif. ya jadi negatif gara-gara hal Tapi tersebut. kan kalau menurut saya positif tuh masih banyak daripada melakukan hal-hal yang turun ke lapangan bisa Tidak hanya itu kan, ya, masih menyemangati banyak. pemain, bisa dengan hal-hal yang lain sih. Tapi Nah. mungkin itu emang rasa kekecewaan ya. Hmm. Kekecewaan. Nah, kalau menurut kalian pandangan mahasiswa, siapa sih yang salah dalam peristiwa tersebut? Apakah polisinya atau supporternya atau panitia pelaksana? Kan banyak gitu berbagai aspek gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya tuh yang saya baca ya, pasti semuanya itu ada kesalahan. Yang pertama dari supporter, itu salah juga. Kenapa mereka harus turun ke lapangan gitu dengan menyemangati pemainnya? Kan masih banyak yang tadi cara-cara untuk menyemangati pemain. Ya. Dan dari polisi juga kayaknya polisi sudah kebingungan untuk melerai massa yang banyak. Dan Sedangkan aparat kepolisian juga kan tidak sebanding dengan adanya supporter di tribun itu gitu. dan juga dari si panitia pelaksana kayaknya si Kurang. panitia tuh kurang dengan Parah. segala kesiapan, dan juga ketika mereka menjual tiket tidak sesuai dengan kapasitas tribun yang ada gitu, dan melebihi pasti. Ya. Tapi di sisi lain juga mungkin ya yang menjual tiket lebih ingin mempunyai keuntungan yang lebih. Padahal seharusnya kan itu laga yang panas gitu antara Arema dengan Persibaya, seharusnya. Sebanding aja udah, kalau tiket segitu ya udah jual segitu aja ya. Dan juga menurut saya tuh ketika match permainan bermain tuh harusnya di siang hari, di sore hari, tidak harus dengan malam Malam hari. hari. Apalagi kan dengan banyaknya anak-anak juga kan, anak-anak dari wanita juga, kasihan juga kan kalau misalkan mereka malam-malam ke sana kan. Berarti itu tidak sesuai prosedur. ya, saya katakan bisa sesuai tidak lah, karena sudah jam malam, sudah banyak kesalahan dari berbagai aspek kayaknya sih. Iya. Yang Nah, berarti dengan peristiwa tersebut terjadilah tidak kepatuhan terhadap peraturan kan, betul? Nah, menurut kalian gimana sih cara mengatasi agar gimana ya? Patuh. Ya, patuh. Kita sebagai Mahasiswa. mahasiswa gitu, patuh tuh kan tidak hanya kepada orang tua, benar gak sih? Coba ke siapa lagi? ke pacar juga kan, kalau misalkan kita bukan pacar ya, kalau misalkan kita punyalah yang kita sukai gitu, yang dapat menyemangati kita. Iya. Kalau misalkan kita sayang ya kita harus patuh juga kan. Oh Gitu. iya, pasti mempunyai daya tarik terhadap manusia yang dirasakan Reina. Kan daya tarik itu tidak hanya suka, yang ilfil, benci, itu kan termasuk daya tarik. Nah, menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap orang lain? Misalkan kalian pasti mempunyai daya tarik. Nah, pendapat kalian gimana? Menurut saya daya tarik tuh yang pertama pasti melihat apa yang disukainya dulu ya. Yang pertama kan Dari daya hal tarik apa dulu? bisa dari sikap. Ya. Si ini mah sikapnya baik, Ah, si pinter, itu mah bager, pasti, ya. kumaha segala kan. Ketika
melihat orang itu pasti suka, dan juga ada yang melihat dari orang dari fisik. ya. Banyak itu mah cowok ya. Ya kan? Ya. Nah, definisi tersebut disebut dengan daya tarik interpersonal. Nah, daya tarik interpersonal ini adalah sikap seseorang mengenai orang lain, Ya. di mana ketertarikan. Jadi orang tersebut mempunyai ketertarikan gitu ya. Terhadap orang lain. Iya, dalam orang lain. Nah, menurut kamu gimana sih? Ketertarikan. Iya, ketertarikan itu. Menurut saya kalau ketertarikan itu wajar, ketertarikan dalam segi apapun, dalam segi ketika kita melihat apa yang kita lihat itu ketika mempunyai daya tarik. Ketika contohnya dalam percintaan dulu ya, ketika kita mempunyai melihat wanita, melihat Yang akhlaknya baik gitu kan, menurut Restu kan. pasti saya juga memiliki perasaan tertarik gitu terhadap dia. Begitupun saya juga kan kalau lihat laki-laki yang baik, itu seperti kriteria yang saya mau gitu, pasti saya juga punya lah kan ketertarikan. Nah, kalau bicara ketertarikan, pasti mempunyai karakteristik dong, baik itu sahabat, pasangan, pasti kita mau yang terbaik dalam memilih gitu kan ya. Nah, kalau Reina sendiri, apa sih karakteristik Reina dalam memilih sahabat atau pasangan gitu? Kalau saya lihat pasangan ya, kemauan saya pasti semua cewek juga kalau lihat cowok kan pengen yang baik, yang sayang kepada kita, sayang juga kepada orang tua kita. Yang terpenting itu sih ya buat kita mah. Ya. Tapi Kalau kan Restu? menurut saya juga pastilah yang pertama melihat seseorang itu pasti melihat sikap dan sifat perilaku Ya. orangnya, tidak langsung melihat fisik orang itu bagaimana. Yang pertama pasti ya kita melihat sikap dulu, karena sikap adalah Nomor satu ya gitu. Mungkin kita juga jalani dulu aja lah. Ada kan istilahnya kita harus menjalani dulu beberapa waktu, beberapa bulan gitu. Jadi kita melihat itu sifatnya baik atau gimana gitu. tetapi kan kalau kamu yang rasakan ya, ketika kamu melihat cowok, melihat pasti gimana dengan jujurnya pasti melihat sikap atau Fisik. Ya gimana ya, kalau misalkan sikap Bingung. pasti, tapi kalau misalkan baik lagi ya kepada saya pribadi, pengenlah kita juga dijadikan ratu oleh pasangan kita sendiri yang pastinya banyak uangnya. Oh, materi ya. intinya Materi. Tapi sifat juga mungkin penting bagi saya. Kalau nanti misalkan saya menikah kan dengan yang baik, terus kita punya anak-anak yang baik juga, nanti orang tua kan, kita sebagai orang tua akan mendidik si anak tersebut. karena fisik itu bukan dari segi badan atau tampang atau apa saja ya. Iya. Nah, tadi kan Pak lihat tingkah laku, Ya. sikap gitu ya. Nah, di sini ada tingkah laku prososial. Nah, menurut Baron tahun 2005, prososial merupakan sikap perilaku yang memiliki tujuan untuk menguntungkan orang lain. Nah, menguntungkan orang lain tanpa Ada timbal balik. iya, timbal balik, ada feedback ke kita tuh. Pandangan kalian gimana sih? Kalau menurut saya lebih baik itu dipertimbangkan lagi Ya. ketika dalam keadaan yang Darurat ya. Ketika contohnya ketika kamu meminjam uang, contohnya kamu mempunyai uang 100.000, saya meminjamnya 100.000. Yang 100.000 itu tuh untuk keperluan makan contohnya. Tetapi sama saya dipinjam semuanya. Apakah kamu akan memberikan semuanya atau bagaimana, kan itu menjadi Iya. hal yang harus dipertimbangkan lagi. Mungkin kalau membantu boleh, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri juga kan. Kalau misalkan niat nih membantu dengan ikhlas, ya kasih pinjam aja setengah gitu. Jadi kitanya ada, buat ngasihnya juga ke dia ada gitu. Jadi tidak merugikan gitu diri Iya. sendiri. Bisa sih prososial, tetapi kan kita juga harus memikirkan, jangan harus memikirkan orang lain, tapi juga Mencintai diri sendiri dulu, Ya. baru mencintai orang. Self love ya. Atau disebut dengan altruisme. Yang Restu barusan katakan itu namanya altruisme, yaitu mementingkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri gitu ya.
Nah, menurut Restu, apa sih pengaruh pribadi dalam perilaku prososial itu? Pengaruh saya tuh yang pertama ya pribadi, ketika contoh tadi meminjam uang, pasti kan ada rasa kasihan terhadap orang itu ya. Berarti kita juga jangan mementingkan orang lain dulu Terlalu ya, harus lihat mementingkan. diri sendiri. Bisa boleh kasihan, tapi kan Pentingkan dulu yang harus apa sih? wajib, Yang wajibnya. Emang kita kan diri sendiri juga. pasti butuh. Nah, itu yang sudah kita bahas dari Ya. bab 1 sampai bab 4. Kesimpulannya mau saya yang bicara? Boleh kan. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai makhluk sosial harus saling mempengaruhi, dipengaruhi juga bisa gitu ya, saling tolong menolong, saling membantulah intinya. Ya, berikut yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.